tiga cabang. Nah, ini yang selama ini belum ya belum baik. Mungkin ini yang ada program dijalankan dari utama dari kegiatannya ini alangkah baiknya nanti disinkronkan dengan program suatu cabang sehingga kegiatan ini menjadi lebih baik dan lebih mengarah ya tepat. Jadi tidak mengikuti kegiatan yang hanya diprogramkan oleh waktu cabang saja. Nah, kemungkinan dari kegiatan inilah kita nanti bisa mengusulkan berapa besaran anggaran yang akan kita usulkan ke pemerintah Kota Dumai. Nah, kalau rancangan kegiatan dan program kerjanya saja belum tersusun dengan baik, bagaimana kita akan mengusulkan pendanaannya untuk melakukan kegiatan. Jadi ini yang perlu kita tekankan, di samping nanti program kerja dari saka-saka yang ada di Kota Dumai, juga program kerja waktu ranting harus kita perhatikan. Dan sampai saat ini memang masih banyak ya kuartir ranting yang belum memberikan laporan kegiatannya. Nah, ini kayak mohon nanti seluruh kuartir ranting supaya bisa aktif, supaya bisa melaksanakan seluruh program kegiatan dan memberikan laporannya kepada kuartir cabang sehingga kuartir cabang bisa meneruskan laporan tersebut ketika daerah. Nah, kayak mohon nanti mungkin bisa disampaikan melalui kakak sekretaris untuk kuartir ranting yang belum hadir. Mohon dihubungi lagi, mungkin ada keterlambatan atau ada halangan, dimintakan untuk bisa menghadirkan perwakilan dari masing-masing ranting. Jadi hasil dari rapat kerja ini bisa maksimal dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kalau nanti yang hadir hanya sebagian dari ranting, ketika program kerja ini diluncurkan di tahun 2023, takutnya ada yang merasa tidak tahu, bahkan ada yang protes kenapa ini dilaksanakan, kenapa tidak diberitahu, padahal ketika diundang untuk mengikuti rapat kerja belum menunjukkan kehadiran dan antusiasnya sehingga program-program ini mungkin disusun berdasarkan kegiatan dan peserta yang hadir pada saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya buka secara resmi. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan operasional dan masker kepada kuartir ranting secara simbolis. Kegiatan di kuartir ranting dengan berjuta ini maskernya nanti dilaksanakan pada sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi nanti kalau kita mau bahas nanti itu yang 2023. Namun kami juga perlu menyampaikan apa saja nanti program yang sudah dilaksanakan 2022, kemudian apa saja yang belum nantinya. Nah, kemudian ini perlu kami sampaikan Kak, mengapa pelaksanaan Rakercap itu bisa sampai semolor ini ya. Jadi untuk kita ketahui rapat kerja yang menurut ketentuan itu harus dilaksanakan di awal masa bakti, di awal tahun. Namun kalau kita melaksanakan setiap di awal tahun, kita sebenarnya hanya mengancang-ancang hal yang tidak bisa kita ketahui. Ya, kita tidak mengetahui program dari Buana, dari daerah, sehingga sangat sulit ya. Jadi kita sebagai gambarannya Kak, untuk rapat kerja nasional itu biasanya dia menggunakan momen di hari Badan POWAL, yaitu di bulan Februari. Ya Kak, ini secara tidak langsung dilihat di beberapa tahun pelaksanaannya itu dilaksanakan pada momen Badan POWAL. Kemudian selesai dari itu 1 atau 2 bulan itu akan dilaksanakan rapat kerja daerah.
sehingga Rakerda dia mengetahui program-program yang ada di nasional, jadwalnya sudah mereka ketahui, baru mereka melaksanakan rapat kerja daerah. Kemudian seharusnya 1 bulan berikutnya Koti Cabang itu sudah melaksanakan rakerja. Untuk kakak ketahui sebenarnya rakerda itu di bulan Mei, seharusnya di bulan Juni kita sudah mengadakan rakerja. Namun agenda kegiatan dari daerah cukup padat Kak. Dalam 1 bulan yang kemarin terakhir itu cukup padat kita pengiriman sehingga baru kita bisa laksanakan sekarang. Nah, sebagai tindak lanjut dari rakerja ini, nanti kakak harus melakukan nanti di ranting, ya, mengadakan rapat kerja ranting. Saya ngomong jujur kepada kakak semuanya, hampir semua kuartir ranting yang di rumah ini tidak menyelenggarakan rapat kerja ranting, tidak menindaklanjuti program yang ada. Jadi program dari kuartir cabang ini juga menindaklanjuti dari yang nasional, daerah, cabang. Nah, kalau ranting tidak menindaklanjuti, kita akan lihat beberapa kuartir ranting saat ini tidak hadir, mereka tidak punya program, tidak bisa memberikan laporan. Nah, kita untuk peningkatan diharapkan di tahun depan demikian juga. Kalau KKT mengadakan rapat kerja ranting, diharapkan nanti juga minggu depan mengadakan rapat minggu depan dengan menindaklanjuti program-program yang ada. Nah, itu sebagai alur yang untuk diketahui. Jadi kita pada tahun berikutnya mengadakan rapat kerja itu tidak bisa lagi di awal tahun, ya, menunggu dari rakernas, rakerja. Setelah itu kita upayakan selesai rakerda, baru bisa seminggu 2 minggu kita sudah mengadakan rapat kerja cabang, Pak, ya. Nah, kemudian kakak ketahui selama ini kita mengadakan kegiatan hanya di luar dari program kegiatan yang berbeda yang sudah diprogramkan oleh secara nasional. Kita pada dasarnya ada jambore, ada LT, ada geladian dan lainnya. Nah, nama-nama kegiatan yang selama ini kita buat baik di ranting, di cabang itu tidak mengakomodir program-program kegiatan yang sudah dilakukan oleh nasional, ya. Kita mengadakan kegiatan lomba yang lain, tapi tidak masuk nominasi. Nah, kita sudah mengalokasikan, memetakan 5 tahun dalam 5 tahun ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Koti Cabang, ya Kak, ya. Termasuk pada Kak nanti yang dari satuan karya yang kita juga nanti di tahun juga mengadakan perang saka cabang, ya Kak, ya, nanti di tahun 2026 itu kita akan mengadakan perang saka semuanya Kak. Jadi nanti dalam beberapa tahun ini kami mohon sisa saka yang sudah aktif nanti kita buat aktivitas bersama Kak, ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mengapa di tahun ini kita melakukan kegiatan itu tidak ada perkemahan, hanya ada perkemahan Wirakarya cabang, kemudian kemah bakti, karena sudah 3 tahun kita tidak melakukan aktivitas. Bumi perkemahan itu boleh dikatakan tidak layak, ya, sehingga kita di bulan September ini akan melakukan yaitu PW cabang, ya, kemudian kemah bakti, ya. Dan baru tahun depan nanti sudah ada program-program nasional yang harus kita akomodir, yaitu ada lomba tingkat, ya. Jadi ini perlu kita bahas, nanti kita petakan lomba tingkat di tahun 2023 itu di tingkat minggu depan batasnya sampai bulan apa, kemudian di ranting sampai bulan apa, sehingga targetnya bisa capai kita untuk menuju ke LP 4 nantinya Kak, ya. Nah, itu nanti kita bicarakan. Nah, sekarang saya akan memaparkan untuk program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Koti Cabang. Jadi kakak untuk tahun 2022 itu betul-betul kegiatan daerah, nasional, bahkan kegiatan tingkat cabang yang harus dilakukan, harus kita ikuti mulai awal tahun Kak. Ya, jadi diam-diam dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi kita upayakan semuanya tetap kita ikuti dengan baik Kak, ya. Jadi kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasi, nanti kegiatan yang belum direalisasi. Dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Jadi hanya ada tambahan sedikit di poin C, tambahan orientasi atau KMD yang kita adakan. Untuk tambahan selanjutnya di bidang pembinaan anggota dewasa, kami menambahkan untuk mengadakan karang pamitra cabang dan pitaran pelatih.
Itu tambahan dari bidang pembinaan anggota dewasa. Kemudian kita lanjut bidang sarana dan prasarana dan aset. Poin A sampai D kami terima semuanya dan tidak ada tambahan dari Komisi B. Kemudian bidang usaha dan dana. Bidang usaha dan dana juga poin dari A sampai dengan E semua juga diterima. Tambahan dari kami adalah satu, mendorong wakil bidang usaha dan dana untuk membuat unit usaha di tingkat cabang dan ranting. Itu tambahan dari Komisi B untuk bidang usaha dan dana. Nah, bidang keempat yaitu bidang organisasi dan hukum. Untuk poin A1 sampai dengan 5 juga diterima. Kemudian yang B, poin B1 sampai dengan 13 diterima. Tambahannya poin 4, hanya kalimatnya kami tambah itu dilaksanakan untuk evaluasinya itu dilaksanakan di sepanjang tahun. Artinya goal dalam tahun itu kan minimal, di situ dibuat minimal sekali. Nah, artinya sepanjang tahun ini kita bisa adakan boleh lebih dari 1 kali, apakah 2 atau 3 dan tergantung sesuai kondisi ya Kak ya. Itu tambahannya untuk poin 4. Kemudian poin 10 kami menambahkan diterima hanya dengan tambahan kalimat sesuai dengan kebutuhan juga. Menyesuaikan penambahan kalimat sedikit aja yang di poin 10 untuk bidang organisasi dan hukum itu sudah bisa diterima, hanya menambahkan sesuai kebutuhan yang ada. Kemudian untuk poin C, program ketenagaan, poin 1 sampai 3 diterima. Jadi kesemuanya sudah selesai. Hasil diskusi kami dari Komisi B sudah kami bacakan, dan kalau ada kekurangan atau apa kami mohon koreksi ya Kakak ya. Itu hasil diskusi kami dari Komisi B, dan lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Wakil Ketua Partai Cabang Kota Dumai yang pada kesempatan ini dihadiri oleh 1 orang, Kak Ujang Ali. Yang terhormat Kakak Sekretaris Partai Cabang Kota Dumai, Kak Yuston. Yang terhormat Kak Pusdekcap Kota Dumai, Kak Dayat. Yang terhormat kakak-kakak andalan cabang Kota Dumai yang pada kesempatan ini ada dihadiri oleh 2 orang, dan putra dan putri. Yang terhormat kakak-kakak peserta rapat kerja cabang yang dari ranting maupun adik-adik Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang. Terusnya kepada panitia yang melaksanakan acara ini sehingga acara ini telah berjalan sesuai dengan harapannya. Puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesehatan kepada kita bersama sampai siang hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja ini, membahas program-program kerja untuk masa yang akan datang, terutama untuk 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak-kakak semua yang telah meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk kemajuan pramuka. Kita pramuka ini banyak pengabdian dengan kakak. Mungkin kakak meninggalkan pekerjaan di rumah yang lebih penting, tapi demi pramuka kakak korbankan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga pengorbanan kakak-kakak ini dapat menjadi amal ibadah nanti. Kakak sekalian, setelah tadi kita bahas bersama program kerja untuk tahun 2023, mari kita sama-sama berdoa dan berusaha mudah-mudahan program kerja tersebut dapat kita laksanakan sebagaimana yang telah kita programkan. Dan saya yakin jika kita bekerja sama, semua itu nanti akan bisa terlaksana. Dan juga bagi adik-adik Dewan Kerja, kakak ucapkan terima kasih. Mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi adik-adik semua. Nantinya kalian nanti akan menjadi peserta dewasa juga. Bagaimana nanti cara berorganisasi, cara mengadakan rapat kerja, cara mengeluarkan pendapat. Kita sama-sama belajar tentang ilmu bagi adik-adik nantinya. Sudah banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga menyampaikan salam maaf dari Kak Warcap
yang tadi mohon untuk pulang terlebih dahulu karena ada urusan urgen yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi saya berharap mari kita bahu-membahu untuk kejayaan pramuka terutama di Kota Dumai. Dan bagi kakak-kakak yang hadir pada kesempatan ini, tolong informasi ini nanti disampaikan ke rantingnya masing-masing supaya mengetahui informasinya. Seperti tadi ada yang salah satu waktu di Komisi A masalah sisminter tidak disampaikan sehingga ada operator di sekolah yang tidak mengetahui, padahal hal tersebut telah bisa launching, telah bisa memakai aplikasinya, tapi ini kena informasi tadi. Karena tadi informasi kita sudah punya untuk Dumai, kita punya ada beberapa grup WhatsApp, ada juga IG, ada juga grup Facebook. Jadi mohon kalau ada tahu temannya belum tahu, tolong kasih tahu, kita saling memberi informasi. Mungkin kita dalam kegiatan sekarang ini kita tidak terlalu banyak memakai surat karena itu butuh waktu dan butuh tenaga juga untuk mengantarkannya, sementara kita di Kuarcap tidak punya tenaga administrasi. Jadi semua rangkap-rangkap. Selama ini Kak Yuston yang betul-betul lumus sebagai sekretaris dan dibantu oleh adik-adik DKC dan juga penegak-penegak. Tadi saya lihat pun sudah ada yang dari Pegalang. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan saya berharap pada adik-adik Pegalang yang sampai di sini lanjutkan terus sehingga kalian nanti dewasa, dan sampai dewasa pun kalau bisa jangan berhenti, jadilah kalian pembina pelatih untuk generasi yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja Kuartir Cabang Kota Dumai tahun 2022 secara resmi ditutup.